ومعلمين وزوجة وذرية أن الله يغفر الله يرحمه وإلى درجة الذين ينبغون أن يسلم ولمؤمن برنا ذكر وكرم الحضرة بنا ومنا ولعمنا ولعمتنا ولقادنا لخلقتنا ولشدتنا لذلتنا إلى أمين بلدنا مسلم والمسلم أن الله يغفر الله يرحمه وعلمنا أن الله يدمر قلوبنا وقوالبنا ونخدع وتقى عبد فرقنا والموطن الإسلام لنا مهنتنا وامتحان جيسنا وصلى الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة الله إن شاء الله Maka apabila telah didapat oleh seorang murid atau orang yang berbangga kemarin akan akhirat kepada segala ciri-ciri atau tanda-tanda yang ada disebutkan di atas, kemudian di dalam dirinya, maka hanya telah keluarlah ia daripada alam isi dan menujulah ia kepada alam hadrat qudsi. Tapi kemarin orang di alam isi harus menguasai 3 ilmu fikihnya, nama atur ibadah di luar dari ujung batis sampai ujung rambut selama 24 jam, yaitu ilmu hati, nama atur urusan hati selama 24 jam atau ibadah hati selama 24 jam. Yang ketiga dengan ruhnya atau musyahadahnya melalui ilmu tauhidnya di musyahadah. Jadi 3-3 ini dilakukan oleh orang yang berkehendak akan dalam akhirat selama 24 jam. Maka Allah memberi lawan orang untuk al-isi. Apabila 3-3 ini digawinya, maka menujulah ia dari alam isi kepada alam qudsi atau kepada hadrat qudsi. Ini kurang sudah 3-3-nya. Jadi ini pada melihatnya, pendengarnya dan sebagainya yang ada lagi yang dilihat, didengar dan apapun. Nah, ini kecuali orang ini sudah 3 isi dan sudah bertahun-tahun melatih hanya terlupa daripada hadrat qudsi. Apabila hadrat qudsi berarti orang sudah terlupa hadrat isi. Sebelum kasar isi, sebelum kasar qudsi diberi oleh Allah kasar isi. Tapi dengan 3 cara itu, dan itu bujur-bujur di amalan kan 24 jam tak ilmu hati, ibadah luar, ibadah ingatan pada belajar tunggal menghadap itu tadi dari Allah. Dan apabila telah kau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ja'alaka bil alamina musibi baina qurbihi wa malakutihi liya'lamaka jalalata qadrihi bainal makhluqatihi wa innaka jawharatun tanbi alaika as-sadafa as-suduhu ma'wina kauna yakunu kauna ay maknuna bihi maknuna alaika suduhul maknuna bihi ja'alaka bil alam al-wasiti baina mulkihi wa malakutihi yang lama jalalata qadrihi baina makhluqatihi wa innaka jawharatun tatwi alaika sadaqul maknuna bihi. Dan telah dijadikan oleh Allah Ta'ala akan dikau pada alam 6 pertengahan
antara alam malakut yaitu alam hissi dan alam musyahadah. Ini apabila kemarin sudah basic 3 tadi lah, 3 basic ilmu dan diamalkan 24 jam. Namanya ilmu musyahadah diamalkannya 24 jam, namanya ilmu di hati memberasnya hati 24 jam diperiksa, mana ibadah luar 24 jam. Lalu disini Allah menjadikan orang-orang itu alam hissi, diberi alam hissi dan alam maknawi. Jadi kayak berduanya itu pakai alam hissi dan alam maknawi itu kamanapun ibaratnya itu waktu tunduk lawan buahnya, bukan buahnya nam tunduk lawan waktu. Kita berjalan rasa kalawasan. Kalau hubungannya berjalan lawas rasa cuma kenapa alam hissi tatwil arada lipat bumi, orang berjalan 3 jam hanya sejam aja dan kadang merasa kadang marah itu sampai itu kisahnya asal besi dikit itu ja'ala fil alamil musidid baina qurbihi wa malakutihi. Telah dijadikan oleh Allah Ta'ala ketika pada alam yang pertengahan antara alam malakut, alam mulkinya yaitu alam hissi dan alam musyahadahnya diarahkan oleh Allah. Apabila orang hati bersih, ilmu hati belajar ilmu hati berguru dan belajar akan 22 sifat. Ada ngarannya sifat majmumah, ada sifat mahmudah. Berguru tentang aku langsung ada tidak ngarannya berguru sia-sia. Berguru apabila ikan berguru di sini maka diberi oleh Allah Ta'ala. Apabila ikan belajar ilmu hati diberi oleh Allah Ta'ala ikan akan alam isi akan dikau pada alam yang pertengahan antara alam malakut. Nah ini alam isi katanya. Alam isi ini di atas alam malakut, tapi asal jika belajar ilmu hati tadi dan jika mengamalkan ilmu hati dari 24 jam maka jika di atas jika diberi oleh Allah Ta'ala alam di atas malam ini di atas pada malaikat sudah. Kalau malaikat ini beribadah wajar karena dia kada lebih senang nafsu dan dia kada latihan kada beginian. Kalau kita ada latihan ada beginian, ada nafsu, ada koler, ada ini amun orang hamba jadi ilmu hati berasih amalkan 24 jam mereka hatinya 24 jam di luar ibadah ataupun dalam ibadah, maka orang itu diberi oleh Allah Ta'ala alam di atas alam malam mungkin nanti di atas sudah ada malaikat sudah. Artinya kan kawal hati jangan imbang sudah. Kalau malaikat beribadah wajar aja ini perintah Allah dan ini sampai kiamat itu. Kalau manusia ada koler nafsu, nah, makanya supaya jangan minta koler ini belajar ilmu hati itu belajar. Maka disini diangkat oleh Allah Ta'ala kepada alam isi di antara alam mulki. Alam mulki ini alam keduniaan. Nah, alam isi dan alam syahadat dan alam malakut ada malaikat kan. Jadi alam mulki, alam keduniaan, alam isi di atas sudah daripada alam keduniaan. Alam isi ini alam hati sudah. Alam hati ini kan para kawan belajar kawan dan wajib mengamalkan apabila sudah belajar 22 sifat 12 sifat majmumah, 12 sifat mahmudah, mana maksiat zahir, mana maksiat batin, mana ta'at zahir, mana ta'at batin, itu wajib diperiksa dalam hati. Apabila kita memeriksa itu nah ada dalam hati karena hati ini istana atau kerajaan. Apabila hati kita berhasil, kita kontrol selama 24 jam. Kalau ikan mengontrol hati kamu selama 24 jam dan ikan timbang lawan ilmu-ilmu maksiat zahir, maksiat batin, ta'at zahir, ta'at batin ada tadi di awal kita di hati kita.
Apabila ikam kawan itu orang kejam, bama kali baru berapa tahun, maka ikam diberi Allah Taala alam hissi di atas pada alam dunia. Mungkin itu alam dunia, keduniaan dulu. Nah, itu sudah main hati, ada pemandangnya, cuma di dalam hati ada boleh periksa hati dalam ibadah atau di luar ibadah, ada apa bisi penyakit ria, ada apa sombong, tapi pulang kada kawannya memakai di hati, amun nang di luar belum sempurna, kada kawan juga kayak mangga dagingnya kuning sudah, baunya harum, tapi kulitnya cacat, lalu buruk jadinya kayak dia apa? Nah, pikirnya bunyirin kalau perlu pikir itu bunyirin supaya seorang kayak Rasulullah juga melakukan apa aja Rasulullah sallu kama ra'aitumuni sampai maksudnya seperti kan melihat Rasulullah belajar mengaji berguru jadi gurunya. Jadi kepada waktu belajar tentang ingat dong sibuk guru bayang ke guru, jadi praktek berguru itu semua ya, guru mempraktekkan ingat seorang musibah bodoh ke guru, jadi gurunya buangin najis, belajar buangin najis sampai ini harus dong supaya seorang pada waktu kena mempraktekkan selalu melihat kawan si guru itu arahnya kena panah di panah lawan guru, tiba sudah panah lawan guru nak menghubungkan lawan Rasulullah menjawab Rasulullah langsung ada kawan ada tangganya walaupun ilmunya banyak makanya jangan guru menjadi sunnah alih kalau kemarin di dalam taklim udah alih satu titik ilmu aja kan harus guru supaya selalu tak hubung lawan Rasulullah karena si guru itu dia belajar lawan gurunya itu gak ada guru praktek selama kajian bawa umur pada melihat untung guru kayak bawa umur praktek bawa itu nah lalu pas pada waktu bawa umur nang seorang ingat kata melihat dua guru kata ingat dua istri kata akhirnya kemana lagi sambungan amunnya untuk kemana kalau kosong taruh saya sih kosong ya ada jalan tayung adalah putus atau memputus kita kawan lagi itulah aja yang mengguru lihat gurunya dan melatih pada praktik sembahyang kayak ini berarti sedikit tangan sedikit kayak maka takbir nah bilang tangan kayak ini taruh baru lagi kan membuangi najis jadi si guru kayak ini najis moga aja kayak ini sedang praktekkan jadi kan sewaktu-waktu seorang bertemu dua najis selalu pasti ingat lawan si guru hanya menggawi ini ada guru belajar pelajaran guru ini aja pas sekali kerajaan Rasulullah jauh terminti kan kenapa? Karena si guru itu menjadi perang-perang lawan Rasulullah makanya ilmu praktek karena ini bapak jangan baca Quran, berwudu, sembahyang aja tak orang Islam itu pasti bapak praktek cara kerjakan pakai ini, pakai mood nanti guru moodnya pulang manunya apa kanan ke kiri makanya kita harus supaya seorang sanduk kamar itu usalli sebagaimana kayak Rasulullah seperti seorang melihat kawan Rasulullah hanya melihat dua guru sama melihat kawan praktek Rasulullah si guru itu melihat praktek dari Rasulullah itu melihat praktek dari gurunya itu melihat praktek dari gurunya sampai tabiin sampai sahabat sampai menyaksikan kawan Rasulullah itu mau praktek dah. Lalu menjadi diberi oleh Allah kalikan akan alam hissi. Alam hissi ini alam hati.
Tapi mun hatinya belum, maka kadang isi kadang. Dan alam isi itu antara alam mulki ini alam dunia, alam benda. Alam benda ini namanya awal dunia, artinya mengatur itu kan ilmu pikiran tak Amerika mamalakan pikir, maka mulki kerajaan atau dunia para kronika luarnya aja bujur luarnya aja ilmu luarnya sempurna dunia kepala sudah. Karena dunia ini mulki kerajaan atau milik Tuhan. Apalagi kalau hatinya pulang, ilmu hatinya ada, kalau kembali ibadah lawan hati sampai lebih hebat di atas daripada alam mungkin dan di atas pada alam malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak bisa hati. Makanya ibadah hatinya berdiri kiamat. Kalau kita sekolah yang letak, abangnya orang bisa mau hati, insya Allah kayak lah ada dari sekolah. Dan alam syahadah, alam tauhid, dan alam malakuti, alam malaikat, yaitu alam gaib. Dan di alam khafa atau alam yang tersembunyi diberi Allah Ta'ala beberapa alam malakut, alam hissi, alam syahadah, alam malakutihi, alam mulki, alam hissi, alam syahadah, alam malakut, alam gaib. Alam malakut ini alam gaib, maksud alam gaib ini alam malaikat. Dan alam khafa atau alam yang samar ini ya alam ini alam khafa. Ini orang yang duduk di ma'rifah di dari alam khafa. Kalau orang di dalam tarekat, alam khafa ini caranya zikir akhfa. Nah, orang duduk di tarekat, orang mengaji di tarekat, ada zikir, caranya zikir besar, ada zikir hati, ada zikir sir, ada zikir sirul asrar, ada zikir akhfa, ada zikir akhfaul akhfa. 7 andalan zikir. Ini orang mengambil tarekat zikir sampai dia membaca zikir melalui bumbunan itu akhfaul akhfa. Nah, jawabannya lagi ini alam tarekat mudah jawabannya alam la ilaha illallah aja kadang hurufnya kali jujur kemudian hurufnya dari jujur lagi mengeluarkan suara huruf keenakannya kayak apa, cara memutarnya kayak apa, ingatan hati pada waktu berzikir kayak apa. Atau mungkin kalau orang mengaji tarekat zikir tarekat ini zikir nang dimentung bisa 1000 sehari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha jujur program di mana keluarnya, di mana getarannya, huruf alif di mana keluarnya, bunyi huruf itu di awalnya di mana getarannya, huruf H di mana, huruf alif pulang, huruf lam pulang, hanya huruf Allah lamnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi imamnya bergoyang, bapak berdakuk di pijat dan tong di dada, jangan hampul zikir. Dan itu hanya ujur lah, hurufnya ujur, hinakannya pula ada boleh putus. La ilaha putus, enak di situ. Nah, rukun katanya. Benar kita dikira orang besar, ada apa? Abang tempat dikira orang bertarekat ke orang-orang, kamu duduknya dapat buat ahli tarekat. Jika berpikiran kayak itu umpat anu bawaannya, itu umpat papapat bawaannya kata orang-orang. Baju dalam ini la ilaha enak lah Allah. Nah, akhirnya disuruh buahnya publik.
Kalau dikir 1, 6, 3 atau 5 atau 7. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru lagi pada waktu berzikir, amalan diingat oleh hati. Baru lagi pada waktu berzikir, mata bapak pejam, seolah-olah mati. Bintang hurufnya bujur dalam rata betul anu bakajanya nang bujur dalam pada boleh berbincang boleh tuh untuk inaknya pulang ada boleh putus-putus. Belum lagi menghadirkan maknanya kejar tauhid. 2 kalimat syahadat itu melambangkan 2 ini termasuk rukun iman. Kejar tauhid syahadat bahwasanya rukun iman itu ada 50, ada 6 dan mereka semua masuk kepada 50 angkanya. 50 angka ini 1, 20 wajib, 20 sunnah. 10 kata itu bagi Rasul pulang 4 wajib, 4 anu mustahil. 8 tambah jais bagi Allah 1, jais bagi Rasul 1, 50. Jadinya itulah jumlah daripada angka sain. 50 itu dibuang daripada harus menjadi dikurangi karena masuk kepada mustaqniyan ilallah wa muqtafiran ilai nama muqtafiran, nama mustaqniyan. Lalu keluarlah 24 itu diringkaskan 24 tuh dijabarakan panjang mana. Itulah makna bilangan huruf dari 2 kalimat syahadat dan melambangkan 24 jam. Siapa yang membaca dengan itu tadi maka dosanya 24 jam diampuni oleh Allah. Tapi bujur la ilaha illallah, la razika illallah, la ilaha illallah, la muharriqa illallah. Ada di nama gerakan kecuali Allah. La ilaha illallah, la musakina illallah. Ada nama dia makan atau nama rayakan kecuali Allah. Jumlahnya masuk kepada la ilaha illallah. Bagian tentang tadi bujurakan dulu bacaan luar, bacaan dan luarnya itu namanya gerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apabila bacaan itu 24 jam dosa selama 24 jam diampuni oleh Allah. Teman-teman jam enaknya pulang menunjuk 1, 3, 7, 9, 11 enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seorang kalian enak habis enak. Enak tertinggal terus ibarat bacaan itu tertinggal terus sampai enak. Ada orang sudah 101, seorang hanya 50, apa-apa menghargai. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru mereka mati mengatakan menghadirkan maknanya jadi 10 makna. La sakina ilallah, la mutaharika ilallah, la razika ilallah, la mawjud ilallah. Kalau masuk semuanya kepada tiada Tuhan melainkan Allah. Untuk membaca la ilaha illallah atau aja enakan soal enak 30
sekali menjikir atau sekali enak sekali menjikir enak pulang tarik pulang terbunyi kita menjikir itu baik enak boleh. Jadi saat pakai enak itu apabila dalam bilangan ganjil ganjilnya ini la ilaha enak di tanah itu putus kata ulama la ilaha illallah ada la ilaha enak di situ putus kalanya. Ada orang untuk makan la ilaha illallah enak bangsa siapa itu bang itulah kekalahannya. Lalu kurang tertinggal orang ada bergerak lagi orang sekali menarik kita tahan 70 baji tiga la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Tapi makna nanti gak mati tiada Tuhan dan Allah tiada Tuhan dan Allah tiada Tuhan dan Allah. Maka itu wajib aja wajib menimbulkan warna hilang karena boleh berpikir itu warna yang lain nanti timbul rasanya yang berasal boleh menjikir malah boleh juga. Nah baca salawat dan boleh kena apa dingin baca menjikir malah tahan nanti dan boleh juga sadar nanti. Belum lagi namanya kepala andakan pukulan kepalanya pada waktu berjikir la ilaha illallah 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 boleh jenaka. Tapi berdirakan hurufnya diberdirakan dulu sebabnya jika bisa itu memakai muat untuk suara. Walau karena jika hati di hati aja tak untung ada suara di hati gimana pikir berapa seribu karena pulang nah pindah ke 1000 dari pikir hati andaknya pukulannya dua jadi di bawah pantai susu sebelah kiri jadi cuma pikir di sini 1000 dua pantai susu sebelah kiri untungnya ada bunyi itu pulang kan dipindahnya pun kakapa dari jantung dua dari setel susu kanan 2 jari di bawah itu ngarannya khafiyun 3 kopi itu nonton bahasa Inggrisnya pindahnya pulang dari jantung 2 jari dari pantai susu ke arah jantung 2 jari sini. Nah ini apa sirun nah jika bisa di sini 1000 pulang nih ada bunyi ada mau pindah pulang dan kan 2 pantai susu belakang sini sirun asrar itu pulang pindah ke jantung khafiyun sama pindah pulang ke kaning katanya ini apa itu di atas pulang bumbunan khafiyun apa jadi bumbunan ini bisa dijenau jika ada bunyi kata orang atau ini memakai 3 lisan tapi gak duduknya di bawah pakainya itu apa jadi bujurakan luarnya kada bujur yang buahnya masak buruk lalu memangga atau bau harumnya keciuman dagingnya kelihatan kuning dari kulit tapi di kulit itu ada buruk sedikit lalu harganya adalah kurang apa di urung apa nanti aja di urung apa aja anak-anak yang apa nah kulitnya kalau kurang nah kulitnya juga menjadi bacaannya lalu menyaksikan hanya diberi oleh Allah Ta'ala alam syahadah alam malakut, alam gaib dan alam khafa dan bahwasanya tidak dijadikan demikian itu bagimu melainkan supaya dirinya tahu akan dikau besar kidamu antara segala makhluknya hingga tiada
syukur ya kan, dan tiada engkau redha jadi hamba bagi segala makhluknya, dan tiada menilik baginya di dalam mengambil manfaat, dan tiada di dalam menilik mudarat, tetapi engkau hilangkan itu, engkau tinggikan himmahmu daripada sekalian makhluk tadi. Maka apabila telah bujur atau tahqiq engkau demikian itu, dan bahwasanya engkau jauhar atau menjadi mutiara, maka tergolong atasmu oleh segala pihak yang ada yang diadakannya, ya, bahwa langit itu menerangi akan dikau, dan bumi itu tetap menanggung akan dikau, dan segala cahaya, segala jihad itu meliputi akan dikau, dan segala binatang itu memberi manfaat akan dikau, dan segala ma'ani itu menuntut akan dikau. Maka takyid, maka jelaslah atasmu bahwa kau tuntut rahasia daripada wujud atau rahasia daripada adanya ikam itu, dan barang yang ditaruh oleh Allah pada ikam, pada segala yang mewajibkan pandangan hati ikam, maka engkau ambil di dalam menolakkan dari segala asbab, menolak daripada segala sebab yang mendindingi, atau asbabul hijab, segala yang mendindingi dari demikian itu dengan cara mujahadah. Ya, mujahadah ini jadinya dilawani, kata merantau dilawannya, kata dibujur bacaan belajar. Jadi belajar itu termasuk melawannya, melihat tatanya melawan kayak itu bang, ada ubah, dan mujahadah membujur, dan baginya itu 3 martabat apabila. Jadi justru mujahadahnya ini ada 3 memeranginya. 1, mujahadah takwa, maknanya itu meninggalkan dari segala haram dan mengerjakan dari segala wajib. Ini namanya meninggalkan segala maksiat. Takwa ini, takwa yang paling alim itu bukan melaksanakan perintah. Kalau melaksanakan perintah, malaikat kawaa agama. Yang paling alim ini takwanya meninggalkan, mengurangi nang dilarang dengan tangannya. Malaikat tidak bersanggup. Kita disehati, ya tadi itu akhir menghati itu menimbang. Jadi mujahadah melawannya yang sahih itu baginya ada 3. 1 dengan takwa, yaitu melawani, meninggalkan segala yang dilarang semampu. Yang kedua, melawaninya tadi istiqomah, tarus-tarusan, kadang menganu-manunya, kadang tarus-tarusan. Ada kawan selama 24 jam, ada kawan 24 jam, kawan itu, yaitu menanggung diri atas segala yang daripada segala yang haram, dan mengerjakan daripada segala wajib. Mujahadah istiqamah yaitu menanggung diri atas segala kemuliaan dari segala kejadian dan beriktisab dari segala alamiah. Ini pula kalau yang pertama melawani secara nang haram, nang dilarang dikurangi. Yang kedua, mujahadah istiqomah pulang, yaitu menanggung diri atas segala kemuliaan, menghilangkan ada kemuliaan. Ada tidak menjadi seorang pemalasan, ada kemuliaan ini dibuang.
dibuangi daripada segala kejadian dan segala usaha. Iktisab ini usaha daripada segala kelainan. Contoh ikan barakat bintang, barakat tahu karena belah ikan kalau ibadah karena awak saya yang dibuang pada dan supaya jangan ada akuan diri dalam bahasa sehat bahasa saya walaupun umpamanya orang sehat juga cuma dari itu. Yang ketiganya sedih mujahadah kasab mujahadah kisab, yaitu menisbahkan mensunyikan diri dari segala dan diri karena ada kasab atau tujuan daripada adanya Allah dengan tiada alasan. Artinya disuruh tawakal atau berharap lawan Allah, walaupun Allahnya jika pada melihat disuruh ingkisab ini. Arti ingkisab ini mujahadah ingkisab artinya hati dibuka dengan sifat-sifat ilmu hati, yaitu sifat mahmudah. Karena ilmu hati itu kan sifat mahmudah, itu sabar, wakal, ridho, husnuzon dan lain sebagainya. Jadi ingkisab ini artinya mensunyikan diri. Jadi diri seorang disunyikan, walaupun seorang bisa kuasa, bisa gerak, bisa kuat, tapi tetapinya disunyikan, dilakukan karena bertujuan lawan Allah, walaupun nyawa Allah tadi tiada ilah, ada kaum kayak tawakal, surat tawakal. Maka ketahuilah bahwasanya adalah disyaratkan dengan jawahir atau mutiara itu kepada hati. Nah, hati adalah yang hati itu. Dan dengan asdaq itu, yaitu satu zat segala alam. Satu zat yaitu zat segala alam. Jadi zat segala alam ini asdaq, artinya yang menghulu atasnya hati. Nah, jadi alam ini menggulung hati, ketujuhnya doang supaya hatinya tadi jadi punya apa-apa pasti dia rasa seorang dan pelabur, kalau dah, nah itu pelabur dia dan lain sebagainya, seorang beramal sumah dan lain sebagainya, itu adalah sifat dunia tadi. Dan menghulu atasnya dan daripada hakikat hati itu dia daripada alam ini, tetapi yaitu daripada alam gaib dan adalah ia hampir daripada alam ini, karena bahwasanya ia mentadbir akan dia dan tasarruf artinya berubah di dalamnya, seperti tasarruful haqqu fil alam, seperti Allah Ta'ala menjalankan alam fil alamin akbar, pada alam besar, karena kejadian basyariah itu mengharukan sertanya dengan alam tadi, dengan serta pertengahan dan daripada tasarrufnya. Jadi tiga-tiganya meletak. Jadi alam pertama mujahadah takwa, ini mau bikin juli itu mujahadatul istiqomah, ilmu hati lah. Itu pula mujahadatul keseding bisa kita kedudukannya di pangrasa. Lalu
kata orang yang mau disini. Makanya di dalam tauhid itu ada kalimatnya la ilaha illallah, la tasarrufa fil alam illallah. Makna daripada la ilaha illallah dari 10 ada maknanya la tasarrufa fil alam illallah. Kadada yang menjalankan di alam ini kecuali Allah. Itu apabila sudah hati bara rasa hanya itu timbul makna mun hati belum berasih yang rasa seorang masih sembahyang seorang yang baiknya sudah beribadah seorang nama kelakuan baik seorang nada masih ada seorang ada seorang dengan ada dan hatinya beban banyak seorang ada nyawanya sebelum ada di dunia ini adalah ada dan awalan dan sebagainya dari mati kan ada pun jadi bahasanya hati cerita dari ilmu hati dan gurunya dan menghilangkan hati dan seorang manusia ini atau berlakunya alam tasarruf alam ini gambar dari situ kalau bisa nilai lebih pasti ada sifat sombong atau enggan beribadah kepada orang hukum alam pasti ada timbul sombong hati tidak nota seorang mulai ibadah banyak pada saat mati seorang calon enggak ada ibadah dan jangan senara itu di nyawa kalau merasa diri dari ibadah merasa baik lalu justru Nabi katakanlah bahwasanya adalah disyaratkan dengan jawahir apabila mutiara. Nah, apabila nangka itu sudah ikam memhatikan, maka hati ikam itu menjadi mutiara yang terpendam di dalam lautannya itu ya nafsu ini yang katanya sifat mazmumah atau maksiat batin. Ikam kawal taat batin sudah maka hati ikam menjadi permata nang bersinar di dalam lautan hawa nafsu cahayanya. Lalu awal empat dua dan kata Imam Zaruk ya Imam Zaruk ini diisi hizib Zaruk bermula di sini yang pertama ini itu yaitu alam Jabarut jadi alam laut alam malakut alam mulku alam laut alam Jabarut istilah-istilahnya man minum syafati asrar wa khalaqatin anwaru fi taqatin haqaiq wa tanazzalat qulub hadam ba'dal khalaiq wa lam tu'alatin wa man yudriku min asyabiqun wa la lahikun fariyatul malakut bi zahri jamali mu'nikatun wa hiyatul Jabarut bi faidi anwarihi mutadafiqatun wa syai'in wa bi manut yadawal wasitatul adha wa kamakila mausu sholatan tariku. Jadi alam Jabarut ini alam ketuhanan. Jadi apabila hati berberasih sejak awal duduk di jawahir hati kita diberi Tuhan alam Jabarut alam ketuhanan. Alam ketuhanan ini baiklah kan karim pengasih rahim penyayang alam Tuhan alam Jabarut yaitu alam pertengahan ini alam Jabarut pada segala ma'ani dan barang yang antara langit dan bumi. Nah ini alam Jabarut kalau di awal kita pengarahnya di hati. Kalau di alam semesta alam Jabarut ini antakannya antara langit dan bumi. Kalau di awal kita apabila hati kau berhasil bersadar ilmu hati dari tahu mana maksiat batin mana taat batin diamalkan 24 jam
Maka alam jabarut itu di awal kita hendaknya di hati, dan hati nanti maksud hati itu bukan hati yang ada ini hati yang ada ini itu organ tubuh ngarannya lain. Nanti maksud nang hati ini bukan nang badan daging, bukan nang organ tubuh hati itu ada, itu ngaran organ tubuh. Kalau nanti maksud jawahir hati ini artinya seolah-olah andakan hati ini sama lawan andakan organ tubuh seolah-olahnya di situ, padahal lain di situ. Jadi lain lagi ini bahasa ma'rifah pun. Alam jabarut itu andaknya kalau orang sudah hatinya bersih, karena berburu belajar dan mengamalkan, wirid-wirid dibaca dan lain sebagainya, ilmunya dikajinya, diamalkannya, lalu diberi alam jabarut. Alam jabarut ini menjadi alam dunia ini andakannya antara langit dan bumi. Alam jabarut ini malaikat juga alamnya. Jadi hati itu kayak malaikat. Jadi alam jabarut lah antara langit dan bumi daripada segala hisib langit dan bumi dan daripada segala hisib, karena bahwasanya alam ini 4 perkara. Hisib ini ya pengerasa di dalam ilmu tasawuf banyak pada bacaannya, yang sebutnya itu belum menguasai membacanya. Orang mendapat alam hisib asal hati berat. Orang kalau mendapat alam hisib, orang kalau mendapat alam malakut karena hati berat, atau hati sudah jadi jawahir atau jauhar, jadi permata. Lalu hatinya itu apabila hati sudah jadi permata, artinya kau berhubung lawan malaikat. Nah, andaknya di antara bumi dan langit, berhubungnya ke alam jabarut kawan, apabila lawan malaikat kawan, balihatan kawan. Malaikat itu kan orang to'at kerja, gawinya to'at, namun orang hati jauharnya bersih sudah. Jauharnya ini bersih, tahu nama maksiat, nama kada, nama maksiat ini kayak apa menghilangkan, berburu dulu nanti, lalu diamalkannya, lalu digawinya, lalu inya apabila sudah menggawinya, setelah ilmunya nanti, inya salam lawan malaikat kawan, kamu nikah lebih hebat dari malaikat anak jadi malaikat naik ke atas kawannya, turun ke bawah jadi manusia kan. Kalau malaikat kita kau jadi manusia jangan biasa. Kalau manusia kawan seperti malaikat pada perangai dan kelakuan hati. Malaikat itu kan perangainya selalu berbuat taat. Bapak disuruh Tuhan berdiri ini ke kiamat. Tawafnya ke kiamat di Baitul Ma'mur. Jadi orang ngambil isi hati jauhar, inya ke alam malakut tahubung harus hendak ke alam dunia tahubung jua, ke alam langit tahubung jua. Ini tuh malaikat tuh. Ini orang yang sudah ditarik jauhar, katanya belajar ilmu hati dia menganggapnya, lalu alam hatinya sama ke alam kawan, ke bumi kawan. Jadi manusia kawan, jadi malaikat kawan. Jadi manusia maksudnya bisa makan juga lah, tapi ibadah hati makanya malaikat. Kan kalau malaikat ibadah wajar, uang jangan lupa makanan, jangan lupa jasa. Si orang nambah isinya tadi jasadnya makan, jasadnya kayak manusia, bisa pegawi, bisa guring, bisa apa, tapi ibadah hatinya lebih hebat pada malaikat. Mereka
biasa iblis di zaman Rasulullah iblisnya nak masuk hendak mengganggu orang beribadah di dalam masjid. Jadi di dalam masjid ini ada halaqah, orang belajar di dalam situ kelompok, ada yang sunat, ada yang berzikir, ada yang macam-macam di dalam masjid beribadah orang. Lalu iblisnya nak masuk. Kenapa iblisnya takutan? Ingok dikacang. Ada yang masuk. Lalu ditakutnya Rasulullah, maka mundur Rasulullah, itu rupanya Rasulullah masuk. Wahai Jibril, wahai iblis, bagaimana masuk? Ya saya masuk. Kada dia gawin kayak ini paling kan orang pun jadi iblis. Aku pada kadanya itu bang, padanya nganggur bang. Gatal aja pantang dan batisnya sama orang. Kenapa gak mengganggunya nanti? Aku takut dulu nganggur itu nah. Aku ada takutan dulu orang belajar tuh aku ada takutan. Nah semua yang sunat tuh aku ada takutan. Yes. Kalau nak berzikir tuh aku ada takutan. Kalau membaca istighfar tuh aku ada takutan karena kepanasan aku yang untungnya aja. Nah takutan itu nganggur itu nah menjadi iblis. Yang dipakai Nabi siapa nguri ini soalnya saya nakong dan aku mah bukannya doman. Kalau orang lain jadi sama kawannya mengganggu, menggoda. Tuhan si Abdul Qadir Jilani kayak itu juga pada waktu di dalam khalwah ibadah tentang iblis. Lalu iblisnya menyerupak dalam bentuk suara. Suara pada waktu ibadah asasinya dipikir ada suara, wahai Abdul Qadir iblis, wahai cucu iblis, hari ini aku halalkan apa yang diharamkan bagimu dan ku haramkan apa yang ku halalkan bagimu. Jadi mendangan lu kata itu berzikir. Tapi kada dia kada dihirawakan sih. Jadi tak apa juga yang tadi. Ujung-ujung maisi lah. Maisi. Dia jauh-jauh hari kami bisa. Jadi dia iblis karena pegang tahu aku iblis. Maka aku pada bentuk cuma suara aja. Wahai Abdul Qadir, orang banyak tertipu karena ini tadi tertipu karena ini tadi. Nah kayak kita ibadah tengah malam ada suara ya itu jadi hantu. Ya, kalau aja asal jika berzikir 40 malam, berzikir aja 40 malam sama amal berzikir, amal itu ada suara di antara 40 malam itu ada suara pokoknya di tengah padang lah kita amal di tengah padang 40 hari di tengah pohon dari hutan dah beribadah 40 hari 40 malam di tengah hutan lalu di antara 40 itu ada suara kayak itu menyebut ngaran wahai Haji Asari ya. Oh jadi Asari jadi sudah jadi anto ya dia artinya jadi apa-apa jadi dia satu kadir jalannya jauh-jauh ini kan bisa ikam doa aku ini karena main Tuhan gak ada di sini untung Tuhan gak ada bersuara jadi iblis banyak orang yang tertipu lawan aku ini pada waktu kayak ini banyak tertipu lalu kira sudah hujur ujar iblis kenapa ikam jadi tahu aku ini iblis ujar si Abdul Qadir syariat atau hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah dari Allah melalui Rasulullah dan umatnya itu sudah tertulis sudah diulang hukum wajib ada mungkin lagi dihapus bisa berubah lain hukum Indonesia hukum kita Indonesia bisa berubah aslinya hukumnya kayak ini karena Pak Haji jadi gubernur berubah
bela aja, bela aja juga. Jatuh kalau jadi aja lah. Nah itu hukum manusia. Ujar iblis, wahai aku hadir, banyak orang tertipu aku karena ini tadi. Pas suaranya aja, nah ada. Kamu enak ada tertipu, nah lain banyak tertipu malah pas sudah. Bah suara aja ada. Tahu nangkalan, aja sari, tahu kan? Tahu kan terus yang kanan siapa ada? Tahu nangkalan seorang batinnya bisa. Anunya malaikatnya lah. Kalau bari syariat ternyata apa yang haram bagi kamu halal. Hari ini juga mulai hari ini apa yang halal haram bagi kamu, apa yang haram halal. Wajib aja. Di sana mau kayak sampai apa bawa amal nanti. Sampai bawa amal ini yang akhirnya tak. Apa kau terjelas ini tak? Tuhan iblis. Itu tipuan namanya itu tadi. Tipuan. Nah itu tipuan enggak. Jadi hati manusia ini yang kayak gitu bisa tasarufat alamnya tasarufat itu pelaku alam malakut ya kan kata zaruf alam malakut alam jabarut pada segala mahani dan berbarang antara langit dan bumi dan pada segala isi karena bahwasanya alam itu empat perkara alam mulki yaitu alam barang yang pekerjaannya yang didapat dengan isi dan mahal ini ngarannya alam mulki alam muluk ini alam malaikat juga nah, alam muluk itu disebut alam muluk yaitu barang yang dikerjakan tapi gawiannya dikerjakan tapi ada memakai awak cuma memakai angan-angan hisib dan angan-angan ini namanya alam malakut alam mulki atau alam malakut itu nomor dua alam malakut nah alam malakut yaitu barang gawiannya yang didapat dengan akal ini beramal atau ada beramal tapi akalnya memahami dari ibadah ke sudah ilmu itu ngarannya alam malakut ini alamnya ada di awal berdatang tapi hatinya baru belajar lalu empat alam ini tentu tak tutup alamnya. Nah, ketiga alam jabarut itu alam pekerjaan alam jabarut ini gawinya hati juga tapi hati ini didapat adalah isi dan barang yang sertanya dan dengan akal membenarkan dan barang yang kemudiannya tetapi halnya seperti ada wujud roh dan nafas tiada gerak atas hati yang bergerak tapi yang bergerak dari wujud roh yaitu nafas. Itu alam jabarut sebenarnya ada apa-apa ini kalau makan bergerak ada hanya duduk berdiri kecil bergerak ada tapi main di alam jabarut daripada yang dimenangkan oleh akal jadi ilmunya banyak gitu ilmu fikih syariatnya ilmu hatinya ilmu tauhidnya, ilmu ma'rifatnya, ilmu tasawufnya, jadi kena tak ukur pada nah ketiga alam jabarut ini yaitu orang yang gawiannya yang didapat isi bukan awak yang bergerak pada orang yang sudah duduk di situ tadi lah isi ilmu yang banyak tadi lalu dinya gawiannya kayak alam alamnya sedikit jika melihat seperti lombok karena ikan pernah makan lombok tahu rasa lombok tahu rasa apa artinya kayak apa artinya ilmu hatinya dulu ilmu hatinya sebelum ilmu hati ilmu fikihnya dulu nah ibadah sudah ilmu fikih ujuk-ujuk kepikiran maupun Islam yang jalan-jalan nanti nanya
contoh kan ya ilmu hatinya telah bujur-bujur tiba sudah bujur-bujur keluarnya berasnya kau berasnya hatinya supaya ada taubat tapi mati anu rebo syukur tawadhu sunusol lalu kan timbul bila sudah itu amalkan tadi ilmu hati yang bujur tadi bertahun-tahun 20 kali 24 jam dan bertahun-tahun itu walaupun gawin awaknya kayak apa cuma hati nanti itu tadi maka Allah memberi alam jabarut ya apa alam jabarut ini gawiannya nang kau mendapati cuma bang rasai apabila hati baru berarti merasa katakan masuk hati bujur hanya panglah ini contohnya kayak orang makan lombok jadi ini makan lombok sudah tahu rasa apa yes. Tapi ini sudah berhasil sudah ini ada seorang pikir belum bujur ilmu hati kita belajar belajar ilmu nang bebareng mau seorang aja pemahaman seorang kada sampai ke sana pemahaman belum sampai di situ ilmu yang kelihatan mata aja nah biasa orang-orang bahari menggauli aja ya tidak ilmu namanya belum aja namanya ini ilmu wali ya yang jelas ilmu wali lah ilmu wala lah seorang pas belajar juga ingat ya hanya juga ini ilmunya ini bermanfaatnya kadang-kadang sholat menyempurnakan ibadah sholat kadang membaca nama kalian manfaatnya lewat seorang pesan menyempurnakan ibadah seorang kada apa ya membuang duit membuang waktu kadang tahu ini apa tahu tempe tahu ini kalau surga masuk surga apa yang nyaman jaga itu nyamannya kalau surga udah nambah amal ibadahnya belum tentu berkisah orang mati dalam kubur mati orangnya dosanya sembanyakan lalu datang karena tak menantai bapak ini karena kira anak manapun datang ada nama halang bukan akhir ganas nama halang ini ganas lah banyak manapun dihalanginya lalu mengumpuli lagi padahal mati ini banyak mana bisa dosa lalu apa takutnya bukan akhir jadi itu nama lindungi si mayat baik nongkan angkir kita kan tahu karena aku siapa hujan nongkan angkir nongkan angkir aku tahu ikam itu malaikat kalamullah nah mau ikam tahu jangan malaikat kalamullah baik ikam bulikan aja nongkan angkir urusan ikam urusin aja ada yang nongkan angkir ini urusan aku sudah petugas untuk main interogasi mayat ujar malaikat kalamullah aku pada melapas si mayat ini sampai kamu kadang memaraki si mayat kan ujar nangkir nama ini banyak dosanya ujar kalamullah pelapor dua Tuhan Tuhan kayaknya urusannya ayo hanya Tuhan karena ikan malaikat kalamullah bebasakan dosa orang ini artinya lagi hidup kurang ini hafal surah kabar atau membaca tiap hari atau tiap malam surah kabar anak kayak itu aja kan terus asal tahu ini nyawa jadi gini karena punya tahu ini nyawa dosa diampuni kan dosa kayak itu aja ilmu ini nyawa mau pada tahun ini nyawa menggunakan tahu ilmu ini karena tahu ini yang semuanya cuma keluar mau nasi orang murid
Nanti ibaratnya ada tentu pengen ruang duit kalau itu dah. Empat dia belajar akal dari mana-mana. Itu aja nama gawiannya membaca surah Tabarak aja nih, dosanya banyak. Ini dosa banyaknya, tapi membaca surah Tabarak dosanya banyaknya nih, tapi membaca surah Tabarak tiap malam. Hati, nada aja kurang, mereka Tabarak pengamanan, nanti itu aja lah, sudah. Ya baca, harap baca nanti. Ada sana mau nikah tahun ini nak, nikah ini jangan surga, nggak tahu. Nang wajib baca cara bujur lagi. Kalau tidak ada secara bujur, ilmu hati belum. Ini ilmu wali namanya mana? Nama aja nih belum tentu. Kalau baca, mau itu nukilan aja nukil, manukil, ujung-ujungnya duit. Gurunya pegawai rumah seorang halus hisap sidin belajar ilmu ada pengaruhannya juga kita orang belajar orang ibadah sembahyang itu bodoh menutup aurat itu dikaji ilmu ini karena sembahyang dan dituntut ilmu nama aja asal tahu diri kapan tahu diri nama nyawa nggak tahu diri asal tahu diri ya ini jangan tahu diri mau tahu diri nang pada betapi itu nang jangan tahu diri nang belanja juga nggak tahu diri nanti orang betapi tahu diri kalau orang gila kada tahu diri nang waras negara yang menang itu tuntut yang menang nyata menyempurnakan ibadah seorang dari itu betul. Materinya baca surat Tabarak aja dalam kubur dijamin selamatkan oleh malaikat Tabarak. Malaikat Tabarak atau malaikat Kalamullah baca surat Tabarak aja deh. Ada perlu mengenal ini ada perlu. Mas orang ada aja belum sempurna. Bodoh aja tahu lah berapa usaha bodoh aja bantu guru. Jadi pada waktu semua amanannya wah ingat ada basuh-basuhnya lalu ada sampai kepada jalur pandang kepada Rasulullah Allah yang 20 sampai ke tahun Rasulullah Allah ini gak ada bodoh jadi mengatakan guru kada mau pak uang untuk mengatakan itu pada waktu para belajar praktek tadi nanti hebat sudah itu malaikat Tabarak baca Tabarak aja harap tuh maka dosanya sembahyang bukan di malaikat sekarang deh setelah berdoa Tuhan kayak kan ya maka yang Tuhan ada janji siapa baca surah Tabarak membaca Tabarak biar selamatkan orang itu dalam kubur janji bilang kalau semuanya ini baca Tabarak itu alam sekali siang sekalinya masa janji dia palsu bukan yang angkir kayak pada Tuhan Tuhan aman sisa kubur barang aman dahulu dahulu tapi kan di akhirat lain lagi minta bukannya nambah baca surat Tabarak ini ngambil tanah orang ngambil duit orang aman kada. Nah, itu hanya mana itu caranya bertopeng agama cuma sedekah itu baru kita lagi ini gambar teman-teman dulu itu biar dari surat Tabarak itu juga dia dalam kubur aman tapi tetap hak manusia kepada manusia dan pada masa lalu ditimbang sudah malaikat Tabarak tak ada orang lagi berfungsi lain alamnya jangan kau malaikat Tabarak nyawa dia malaikat Tabarak bantu pangda anda kepanasan di gedang masa ujar malaikat Tabarak aku ini bantu di alam kubur aja di pedang masa aku ada berlaku lah tapi aku ini berlaku pada waktu nungkat nanti anak aku nih itu aja. Apabila kembali ditampuni otomatis kan terserah jawab apabila kembali terserah jawab otomatis kan dipukuli
itu sekolah pada masa tuh usah dikam aja lagi. Jangan ada amalan lah siapa baca ini nanti pada masa aman adalah dan gawe seorang jualan ya Sarawak benar kisah nanti alam apa betul alam lapor itu adalah barang menggawiannya didapat dengan akal dan paham ilmu kan bukannya kenapa orang berilmu duduk dalam alam jabarut orang menang gawiannya jatuh dengan daripada hisib sama rasa dalam bahasa barang sertanya dengan akal tapi akal membenarkan contoh ikan bahu rasa gula manis karena pernah melihat dan merasai gula manis dan akal ikan menerima bahwasanya gula itu jadi manis karena ini tahu ilmunya nih dan dirasai bujur dan barang kemudian tetapi halnya itu seperti adanya roh dan nafas dan barang sertanya dan tiada gerak atas hati-hatinya bergerak cuma nambah gerak itu aja turun naik belah ke atas kalau malaikatnya udah turun kepala manusia belah ke atas ke langit belah ke bawah bumi itu nafas tapi orang kan kawan itu apabila ada terbuka ada orang nafas orang turun ke bawah orang terbuka naik ke atas terbuka bawah terbuka nah yang penting tamu dulu alam-alamnya maka apa alam izah alam izah ini katanya Tuhan juga alam apa namanya di atas pada Sidratul Muntaha kalau Sidratul Muntaha itu kan di atas langit ke-7 jadi para sebelum Rasulullah bertemu lawan Allah itu kadang harap sampai Jibril saja pada koma masuk alam izah itu barang kemuliaan Allah karena diketahui bahwasanya manusia ini ditegaknya maka tiada zahir bagi seorang daripada segala makhluknya karena ta'aluk segala nama-nama Allah dan segala sifat-sifat Allah dari sekira-kira ta'aluk keduanya kepada Allah. Ini kasihnya alam malakut, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam izah 4. Alam malakut ini gawin batang tuh, alam mulki ini gawin batang tuh ilmu pikiran tuh. Kenapa? Karena alam mulki ini alam ampun Allah seperti dunia, bumi atau dunia ini kan milik Allah. Mulki itu kerajaan Allah Allah. Awam kita ini kan terbit dari tanah. Nah jadi alam mulki karena ibadahnya berarti umumnya kurang berdoa baik melalui jasad yang dipakainya berarti kurang duduk di alam mulki mau pikir kita itu pulang alam malakut ini istilahnya hati pulang itu pulang angka 3 alam jabarut ini kan bukannya di rohnya atau musahadahnya atau tauhid hidupnya nanti mintainya turun naik gitu kan itu nangkapan alam izah ini kedudukan makrifah buah daripada gabungan daripada alam mulki, alam malakut, alam jabarut diberi oleh Allah alam izah. Alam izah itu bonus kena apabila itu sudah kata 3 jadi balik pikirnya bujur 24 jam beserta ilmu hatinya bujur beserta ilmu tauhidnya bujur beserta ilmu dibalik akan makrifah atau alam izah. Jadi alam-alam ini melambangkan kedudukan ilmu. Alam mulki artinya alam kerajaan, bumi langit ampun Allah, kerajaan Allah. Di awal kita terbit dari tanah, kalau terhadap dari tanah kita makan dari hasil tanah. Nah, jadi
gawian batang tubuh, gawian begini akan mungkin, makanya harus bayar. Ini tergolong, cukup aja deh. Udah duduk barakat manusia kita, ibu bapak, seluruh keluarga kita dengan Allah, dan mudah lagi hajat-hajat kita dunia akhirat dikabul Allah, dan mudah lagi hidup beriman, mati pun beserta iman, dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabi Nabi wa nabi Nabi wa nabi Nabi wa nabi Nabi Allahumma qulubana bi tiga kaman wa ta'ala min syamsi Muhammad wa ala rabbana atina min hasanah ila qawla sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah